Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita masih belajar mengenai teks diskusi, khususnya pada cakupan materi Kaidah Kebahasaan Teks Diskusi, kelas 9 semester genap. Penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Kita dapat menilai penggunaan bahasa kita sendiri untuk tujuan persuasif tersebut dengan memperhatikan hal berikut. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa untuk tujuan persuasif ialah audiensi. Apakah bahasa yang digunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Jadi, dalam membangun sebuah teks diskusi, kita harus memperhatikan audiens. Diksi yang kita gunakan harus mampu meyakinkan pembaca atau pendengar. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah gagasan. Apakah kata-kata yang digunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan? Berkaitan dengan audiensi, diksi yang kita pilih harus mampu menjelaskan gagasan yang kita kemukakan. Gagasan, argumen, serta alasan itu harus dapat disampaikan kepada pembaca atau pendengar untuk tujuan persuasif. Yang ketiga yaitu sarana persuasif. Artinya, posisi penulis sebagai pihak yang ingin meyakinkan audiens harus jelas. Pendapat-pendapat atau argumen yang disampaikan harus benar-benar mewakili pandangan penulis sebagai sarana untuk meyakinkan audiens. Yang keempat yaitu kosakata. Apakah kosakata yang digunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Kosakata yang digunakan dalam teks diskusi harus sesuai dengan topik dan konteks yang dibicarakan, agar pembaca atau pendengar tidak bingung dengan gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu kohesi. Kata rujukan, kata ganti, preposisi atau kata depan, maupun konjungsi harus digunakan dengan tepat. Kohesi dapat dikatakan sebagai keteraturan atau keserasian dalam penggunaan tata bahasa. Tata bahasa yang dimaksud bisa saja kata rujukan, kata ganti, preposisi atau kata depan, maupun konjungsi. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa untuk tujuan persuasif, khususnya dalam teks diskusi. Secara khusus, untuk menunjang keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks diskusi. Mari kita bahas satu persatu kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan teks diskusi yang pertama adalah menunjukkan waktu sekarang. Kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual. Kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu kini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, kehilangan, dan perbaiki. Kaidah bahasa yang kedua yaitu mewakili pikiran dan perasaan. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Misalnya, percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan harap. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu kata emotif. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Misalnya, ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya,
sejuk, lembut. Kaidah bahasa yang keempat yaitu kata evaluatif. Bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan, dan lain-lain. Kata evaluatif bisa diartikan sebagai kata yang sifatnya menilai atau mengoreksi atas sebuah argumen dan bukti pendukung agar pembaca atau pendengar yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu modalitas. Derajat kepastian atau juga dikenal sebagai modalitas, seberapa pasti dengan pernyataan kita sendiri. Apakah kita ingin membuat orang setuju dengan pendapat kita, atau kita ingin membuat orang menjadi ragu dengan pendapat kita? Misalnya, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir tidak pernah. Kaidah bahasa yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi dan penanda kohesi, koherensi. Konjungsi merupakan kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Konektif biasa juga disebut dengan konjungsi antar kalimat. Bentuk konjungsi misalnya dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain mengapa, juga, dalam hal lain, atau, pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan, tidak semua orang setuju, sementara, meskipun, yang utama, pada akhirnya, sebab, oleh karena itu. Mengapa konjungsi dikatakan sebagai penanda kohesi dan koherensi? Karena konjungsi menjadi salah satu titik fokus dalam pembentukan kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana. Konjungsi merupakan peranti kohesi atau alat yang digunakan untuk membentuk sebuah wacana yang memiliki keterpautan. Kohesi merupakan keserasian hubungan unsur yang membentuk wacana, sedangkan koherensi adalah pautan antar gagasan yang menyusun sebuah wacana. Secara umum, kohesi dan koherensi adalah keterpautan antar kalimat atau antar paragraf. Tapi sebenarnya, kohesi dan koherensi adalah dua hal yang berbeda. Secara sederhana, kohesi lebih mengarah kepada unsur gramatikal atau struktur bahasa, sedangkan koherensi lebih mengarah kepada unsur semantis atau makna.